Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi bangun datar yang meliputi garis, sudut, kurva, dan segi banyak. Namun, kami akan menjelaskan hanya 3 bagian saja, yaitu garis, sudut, dan kurva. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Bayi Ziratul Hikmah, dan rekan saya Sumul Aini. Yang kita akan pelajari sekarang yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangun datar. Kedua, apa yang dimaksud dengan garis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sudut. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kurva. Part 1 tentang bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah salah satu pokok bahasan yang sangat penting untuk geometri maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar sangat dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mempelajari bangun ruang. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, yang dibatasi oleh beberapa ruas garis dan garis lurus atau lengkung, akan tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Adapun ruas garis yang membatasi bangun tersebut dapat menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Misalnya, yang pertama, bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut dengan segitiga. Kemudian, bidang yang dibatasi oleh 4 garis ruas disebut dengan persegi 4. Dan yang terakhir, bidang yang dibatasi oleh 5 ruas garis disebut dengan persegi 5 atau pentagon. Part 2 tentang garis. Pengertian garis. Pada umumnya, dalam mengkaji geometri, kita bekerja dengan himpunan titik yang banyaknya tak terhingga. Walaupun begitu, kita masih dapat menemukan beberapa sifat atau prinsip umum sebagai landasan pembicaraan. Prinsip umum tersebut dapat dibuat dan diwujudkan secara nyata dan sederhana dengan cara membuat gambar-gambar. Gambar-gambar tersebut disebut dengan model geometri. Himpunan semua titik membentuk suatu ruang. Salah satu himpunan dari ruang yang menjadi pusat perhatian adalah bidang. Jadi, bidang merupakan suatu himpunan titik atau suatu bidang penuh dengan titik yang dimana panjang dan lebarnya tak terhingga, tetapi tidak mempunyai tebal atau tipis. Dari gambar bidang di samping, dengan berdasarkan pemberian nama yang menggunakan 4 titik berlainan, dapat disimpulkan bahwa 4 titik berlainan dan tidak terletak pada satu garis menentukan suatu bidang. Suatu garis lurus pasti merupakan himpunan titik. Dengan kata lain, garis lurus penuh dengan titik dan merupakan himpunan bagian khusus di suatu bidang. Suatu garis lurus memiliki panjang tak terhingga, dapat diperpanjang pada kedua arahnya, dan tidak memiliki tebal atau tipis. Perhatikan gambar garis di samping ini, yang dimana anak panah pada masing-masing ujung gambar satu garis menunjukkan bahwa suatu garis dapat diperpanjang pada kedua pihaknya sesuai keinginan. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai sudut. Apakah itu sudut? Jadi, sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama dan saling berpotongan. Pada sebuah sudut terdapat unsur-unsur seperti kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Sudut merupakan suatu ide yang penting untuk dipelajari dalam geometri. Adapun bagian-bagian sudut yaitu yang pertama, kaki sudut berupa sinar garis yaitu sinar garis OA dan OB. Yang kedua, titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki sudut yaitu titik O. Yang ketiga, daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Daerah sudut lebih dikenal dengan besar sudut.
Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Jenis-jenis sudut. Di sini ada 4 jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut yang besarnya antara 0 dan 90 atau disebut sudut lancip. Yang kedua, sudut yang besarnya 90 disebut sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut yang besarnya antara 90 dan 180 atau disebut dengan sudut tumpul. Yang keempat, sudut yang besarnya lebih dari 180 disebut dengan sudut refleks. Kemudian kita berlanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu mengenai kurva. Nah, apa sih kurva itu? Jadi, kurva adalah garis dan ruas garis yang membentuk kurva-kurva sederhana. Kurva merupakan kumpulan semua titik-titik pada suatu bidang datar. Kurva dapat digambarkan dengan bermacam-macam bentuk. Bentuknya bisa teratur, bisa juga tidak teratur. Adapun macam-macam kurva, di sini ada 4. Yang pertama, kurva tertutup sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan tidak memotong diri sendiri atau tidak mempunyai titik potong. Adanya suatu kurva tertutup sederhana akan membagi kumpulan titik pada suatu bidang datar menjadi 2 buah daerah terpisah, yaitu daerah bidang yang berada di dalam kurva dan daerah bidang di luar kurva. Nah, pada gambar di atas merupakan gambar suatu bidang dan kurva tertutup berupa lingkaran. Daerah bidang dalam lingkaran yaitu yang dihitamkan disebut daerah dalam dari lingkaran, dan daerah yang putih disebut daerah luar dari lingkaran. Macam-macam kurva yang kedua yaitu kurva tidak tertutup sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berimpit. Yang ketiga, kurva tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu atau berimpit dan memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Yang keempat atau yang terakhir, kurva tidak tertutup tidak sederhana, yaitu kurva yang titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berimpit tetapi memotong dirinya sendiri atau mempunyai titik potong. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama melihat contoh gambar masing-masing kurva, yaitu kurva tidak tertutup tidak sederhana, kurva tidak tertutup sederhana, kurva tertutup tidak sederhana, dan yang terakhir, kurva tertutup sederhana. Inilah contoh gambar masing-masing kurva. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.